Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Warung Mie Ayam Mas Bondan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kebumen, Jawa Tengah 1997. Entah kenapa usaha mie ayam milik Bondan semakin menurun. Padahal dulu dia berani melamar Winda karena usaha mie ayam ini berkembang dengan bagus. Dia menjadi sangat percaya diri dan melamar sang pujaan hati karena merasa cukup kuat secara finansial. Lamaran itu pun diterima, dan singkat cerita, mereka berdua pun hidup bersama. Mereka lalu merantau lokal ke sebuah kabupaten yang harus ditempuh dalam 3 jam perjalanan. Sebenarnya ada yang pernah mengingatkan bahwa secara hitungan weton Jawa, Winda tidaklah terlalu cocok. Ketika itu Pak Juman pernah mengatakan, "Kalau rumah tangga aman, tapi ekonomi lama-lama agak seret karena weton ini gak ketemu." Hanya saja Bondan tak terlalu percaya. Pertama, karena Bondan adalah tipe orang yang lebih suka berpikir logis. Dan yang kedua, cintanya pada Winda sudah terlalu dalam. Selain itu, Pak Juman adalah tetangga agak jauh. Yang itu pun tidak sengaja ngobrol sampai tiba-tiba menyentuh cerita tentang rencananya melamar Winda yang tinggal satu desa tapi terpisah dusun. Begitu menikah, tentu saja Bondan berharap usaha mie ayamnya makin melejit. Tapi di perantauan ternyata usahanya tidaklah berkembang. Di tahun-tahun awal pernikahan tak ada perkembangan berarti, walau juga tak bisa dibilang menurun. Tapi setelah 3 tahun pernikahan terasa sekali penurunan omsetnya. Bahkan beberapa kali hanya ada pembeli tak sampai 10 orang dalam sehari. Ini tentu jauh dengan kondisi dulu, yang sehari dia bisa menjual 50 sampai 70 porsi. Bondan pun mulai galau. Untungnya ada Dewi, gadis cantik putri kesayangannya yang kini berumur 2 tahun. Tapi Dewi pula yang membuatnya semakin kepikiran. Karena seiring bertambah usianya, tentu kebutuhan biaya akan semakin besar. Sebenarnya ada alasan logis di balik penurunan omsetnya. Sejak 2 tahun terakhir, mulai muncul pedagang-pedagang mie ayam di sekitarnya. Tentu Bondan tak bisa melarang, karena semua orang ingin mencari rezeki. Berbagai upaya telah dilakukan, terutama inovasi cita rasa dan tampilan mie ayamnya. Tapi semua sia-sia. Hasil jualannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan terkadang dia harus berhutang sana-sini. Sampai akhirnya cara berpikir Bondan yang logis mulai sedikit goyah. Ketika dia pulang kampung, lagi-lagi tak sengaja dia bertemu Pak Juman yang lalu mengatakan bahwa ada serangan gaib pada usaha milik Bondan. Kali ini
Dia serius menanggapi pendapat Pak Juman dan bahkan secara khusus datang ke rumahnya. Aku nggak tahu penangkalnya, tapi bisa merasakan serangan gaib ke warungmu. Kalimat awal dari Pak Juman itu membuat Bondan pesimis. Tapi mulai muncul sedikit harapan ketika Pak Juman menyebut satu nama, yaitu Mbah Supari, dukun di kecamatan sebelah yang konon punya keahlian di bidang seperti itu, yaitu menyangkut penglaris dan kelancaran usaha. Sepulang dari Pak Juman, terjadilah pertempuran batin. Di satu sisi, otak logisnya tetap menolak. Tapi di sisi lain ada fakta yang tak bisa dipungkiri sekaligus butuh solusi segera, bahwa usaha mie ayamnya semakin merosot. Akhirnya, setelah 2 hari menimbang-nimbang, Bondan pun luluh. Dengan bersepeda motor butut, dia nekat pergi ke rumah Mbah Supari yang denah alamatnya didapatkan pula dari Pak Juman. Tapi kalimat awal dari sana juga membuatnya tidak terlalu optimis. Saya bukan dukun sakti, hanya perantara. Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Begitu kata Mbah Supari. Obrolan pun berlanjut dan sampailah pada topik yang ditunggu oleh Bondan, yaitu tentang penglaris. Mbah Supari lalu menjelaskan beraneka persyaratan. Secara umum, sama seperti yang selama ini sering terdengar, yaitu ada sesajen yang harus disediakan karena ini adalah semacam kerjasama dengan makhluk tak kasat mata. Kalau kamu mau, sesajen harus disediakan tiap hari, karena kalau tidak akan berbahaya. Tapi ya itu, saya cuma perantara loh. Begitu penjelasan dari Mbah Supari. Bondan pun setuju. Dan singkat cerita, Bondan memasuki lembaran baru dalam menjalankan usahanya, yaitu melibatkan kekuatan tak kasat mata. Bondan lalu membuka lagi warung mie ayamnya setelah sempat tak berjualan selama 4 hari. Sebenarnya ada yang agak berbeda, yaitu sesajen yang diminta adalah anak ayam yang masih kecil. Dan itu harus dilemparkan ke dalam sungai yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari warung Bondan. Tapi demi keinginan mengembalikan kejayaan usaha, Bondan pun nekat. Hal itu disampaikan pula pada Winda, istrinya, yang tak bisa memberi pendapat selain mengikuti apa saja kemauan sang suami. Di malam pertama, dengan perasaan yang sebenarnya tidak terlalu yakin, Bondan pun berangkat ke sungai. Sebenarnya dia kasihan melihat anak ayam yang dibawanya dari rumah. Setelah sempat menarik nafas panjang dan memejamkan mata, anak ayam malang itu pun dilemparkannya ke sungai. Tiba-tiba, sebelum menyentuh permukaan air, ada makhluk aneh yang langsung menyambar anak ayam itu. Karena kejadiannya terlalu cepat, tak jelas makhluk apa itu. Bondan hanya menduga itu mungkin adalah buaya. Kebetulan memang beberapa kali ada pengakuan warga sekitar tentang penampakan buaya di sana. Bondan pun kembali pulang untuk mempersiapkan jualan besok sore.
Warungnya memang buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ternyata ada kejutan di hari pertama. 30 porsi yang disiapkan ludes hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Dia memang belum berani membuat mie terlalu banyak. Malam harinya, ritual itu diulangi. Lagi-lagi anak ayam disambar makhluk misterius dengan buasnya. Untungnya, malam sudah larut. Dan rasanya tak ada orang yang memperhatikan dan curiga kepadanya. Keesokan harinya, Bondan lebih percaya diri dan membuat mie ayam 50 porsi. Ajaib. Semua pun ludes dalam waktu tak sampai 2 jam. Disinilah pikiran logis Bondan semakin tergerus. Perlahan, dia makin yakin dengan kekuatan ritual dan apa yang dijelaskan oleh Basupari. Hari-hari berikutnya, warung mie Bondan semakin ramai. Dan karena pelanggan semakin meningkat, sekitar 2 minggu kemudian dia selalu menyiapkan 200 porsi yang lagi-lagi selalu habis. Tentu saja, ada konsekuensi, yaitu harus bercapek-capek. Untungnya Winda dengan setia menemani dan membantunya, sambil mengasuh Dewi, sang putri tercinta. Selain itu, Bondan juga harus menyiapkan anak ayam untuk sesajen setiap malam. Disinilah otak bisnis Bondan bekerja. Ada rencana untuk perluasan bisnis dan mencari karyawan baru. Tapi Winda kali ini tak setuju. Alasannya adalah semua masih terlalu dini. Selain itu, pengembangan usaha seperti membuka cabang atau mencari karyawan pasti akan menimbulkan biaya baru. Winda menyarankan untuk menjalani seperti ini terlebih dahulu selama minimal 6 bulan, sekaligus menunggu agar Dewi semakin besar. Bondan pun setuju dengan pendapat istri karena semuanya masuk akal. Winda juga mengingatkan agar tidak serakah dan terburu-buru. Nanti kalau waktunya pas, rezeki juga datang, Mas. Jangan terlalu dikejar, pelan-pelan aja dulu, ucap sang istri. Singkat cerita, usaha mie Bondan berjalan sangat lancar. Setiap hari dia bisa menjual 200 porsi dan warung bisa ditutup sekitar jam 8 karena dagangannya sudah habis. Untungnya, tak ada keanehan yang dirasakan Bondan di warung atau rumah kontrakannya. Satu-satunya yang masih menakutkan adalah setiap malam dia harus menyaksikan makhluk aneh menyambar anak ayam yang dilemparkannya. Walau lama-lama, dia semakin terbiasa. Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu. Bondan mulai bisa membeli beberapa perabot seperti kulkas dan TV baru. Dia juga mengganti sepeda motornya dengan yang lebih baru. Jumlah tabungan di rekeningnya juga semakin membengkak. Sementara itu, kesibukan mulai meningkat karena rencana bulan depan dia akan membuka cabang baru, serta mencari 2 orang karyawan untuk itu. Ada lagi perbedaan yang dirasakan. Kesibukan itu mulai membuatnya sering melalaikan sholat. Untungnya Winda sang istri tetap tak pernah lupa menjalankan kewajiban itu.
Sayangnya, tenaga Bondan terkuras. Sampai suatu malam, karena kecapean dia tak ke sungai untuk melempar anak ayam. Disinilah dia mulai khawatir. Ada rasa penyesalan karena tadi dia tertidur, sehingga kewajiban untuk menyediakan sesajen telah dilalaikannya. Ada kata-kata Mbah Supari yang terngiang di telinganya, yaitu jika ritual tidak dilakukan maka akan sangat berbahaya. Untungnya keesokan harinya warung Bondan tetap ramai seperti biasa. Hanya saja malam harinya dia tak bisa lagi melakukan ritual anak ayam, karena hujan turun sangat deras sejak jam 10 malam. Selain itu, ban motornya juga bocor. Memang Mbah Supari menyuruh melempar anak ayam setiap tengah malam. Disitulah Bondan mengalami dilema antara memaksa ke sungai dengan meminjam sepeda motor tetangga atau berjalan kaki, atau pilihan kedua, tetap di rumah tanpa berangkat ke sungai. Toh warung tetap ramai. Akhirnya, karena lagi-lagi merasa kecapean, Bondan memilih yang kedua. Keesokan harinya, warung tetap ramai. Tapi ada satu kejadian mengejutkan. Ada salah satu pembelinya, yaitu gadis kecil yang umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Dia datang bersama bapaknya. Di tengah-tengah makan mie ayam, gadis itu tiba-tiba berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah sudut warung yang dekat dapur. Begitu bapaknya bertanya, gadis kecil itu mengatakan, ada orang yang kepalanya seperti buaya sedang mengunyah anak ayam hidup-hidup. Sialnya, kejadian itu menjadi perhatian semua pengunjung warung yang sedang ramai-ramainya. Sontak mereka berhenti makan, dan bahkan beberapa orang yang antri pulang dan batal membeli mie ayam. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar luas bahwa warung makan Bondan memakai pesugihan penglaris. Tentu saja Bondan tak setuju, karena Mbah Supari tak pernah menyebut kata pesugihan. Warung Bondan pun terpaksa tutup jam 5 sore. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Bondan dan Winda pun gelisah. Bukan hanya ancaman pada usaha, tapi ini akan menjadi pergunjingan warga yang tentu sangat mencoreng nama mereka berdua. Malam harinya, hujan turun lagi dengan deras. Tapi kali ini Bondan memaksa berangkat ke sungai. Dia memakai jas hujan. Kebetulan ban bocornya sudah ditambal tadi siang. Kali ini tangan dan kakinya gemetar ketika mendekati bibir sungai. Ada rasa bersalah yang sangat besar karena 2 malam lalai memberikan sesajen. Setelah menarik nafas agak lama, Bondan pun melemparkan anak ayam yang dibawanya dari rumah. Tapi ada yang berbeda kali ini. Tak ada tanda-tanda makhluk apapun datang menyambar. Bahkan sampai anak ayam itu samar-samar terlihat berjuang berenang ke pinggir sungai. Dengan penuh ketakutan,
Bondan bergegas pulang. Tapi di atas sepeda motornya telah duduk sosok yang sangat asing. Begitu jaraknya semakin dekat, mata Bondan menangkap. Itu adalah sesosok laki-laki dewasa yang wajahnya mengingatkan pada buaya. Ya, ini adalah manusia berkepala buaya. Sontak Bondan teringat kejadian ketika gadis kecil pembelinya tadi berteriak dan mengatakan melihat orang berkepala buaya. Makhluk itu tetap tak bergeming dan terus menatap tajam ke arah Bondan. Bulu kuduk Bondan semakin merinding. Derasnya hujan dan tak ada orang lain di sana membuat malam itu begitu mencekam. Perlahan sosok itu turun dari sepeda motor. Dan ini yang menyeramkan. Makhluk aneh itu berjalan perlahan menghampiri Bondan. Otak Bondan segera menarik kesimpulan bahwa ini adalah makhluk yang selama ini menyambar anak ayamnya. Dan dia pasti marah karena 2 malam Bondan lalai memberi sesajen. Keringat dingin berpadu dengan air hujan yang membasahi tubuh Bondan. Andai pun berteriak, rasanya mustahil ada yang mendengar. Suara hujan terlalu keras dan rumah terdekat dari sungai itu sekitar 300 meteran. Artinya, Bondan harus menghadapi semuanya benar-benar seorang diri. Begitu sampai tepat di hadapan Bondan, wajah makhluk itu terlihat jelas. Kepalanya benar-benar mirip buaya. Makhluk itu lalu membuka lebar-lebar mulutnya, seakan ingin menelan Bondan hidup-hidup. Terasa sekali makhluk ini dilanda amarah luar biasa. Dengan cepat, tubuh Bondan didorong sampai terjungkal ke tanah. Untungnya, makhluk itu lalu melompat ke dalam sungai. Bondan pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera berlari menuju sepeda motor dan bergegas pulang. Sesampai di rumah, ada kejutan lain. Dewi tiba-tiba panas tinggi. Bukan hanya itu, Winda istrinya juga pucat dan setelah Bondan memegang keningnya, ternyata suhunya juga sangat tinggi. Dengan panik, Bondan berangkat ke rumah Pak Anwar, tetangganya yang adalah seorang kepala sekolah. Tujuannya ingin meminjam mobil. Untungnya beliau sangat baik dan bahkan membantu mengantar Dewi dan Winda ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Winda dan Dewi langsung dimasukkan ke ruang perawatan. Di titik ini, biaya sama sekali bukan masalah. Bahkan andai Bondan mau, sebenarnya dia juga sudah mampu membeli mobil karena tabungannya cukup banyak. Pak Anwar lalu pamit pulang dan mendoakan agar Dewi dan Winda segera sembuh. Berkali-kali Bondan menyampaikan terima kasih pada beliau. Tak lama kemudian, seorang perawat datang dan menenangkan Bondan. Kata ibu itu, baik Dewi dan Winda tak apa-apa, karena hanya panas biasa yang mungkin akibat cuaca dan banyak orang sakit. Bondan pun mengangguk sopan sambil tersenyum.
walau tak bisa dipungkiri, ada kekhawatiran luar biasa besar di hatinya. Ada keyakinan kuat bahwa semua ini ada hubungannya dengan kelalaian memberi sesajen. Dan seperti kata Mbak Supari, situasi bisa sangat berbahaya. Apalagi Bondan juga teringat kasak kusuk yang beredar tentang pesugihan yang dituduhkan beberapa tetangga. Baginya, pesugihan identik dengan tumbal. Bondan pun menangis sejadi-jadinya di sudut ruang perawatan. Sampai akhirnya di tengah malam, Bondan tertidur karena kecapean. Tiba-tiba, dia merasa berada di pinggir sungai yang selama ini didatanginya setiap tengah malam. Bondan bisa merasakan bahwa semuanya sama. Tempat, waktu, maupun suasana. Lalu, muncullah bayangan hitam dari kejauhan yang berjalan menuju sungai. Bondan yang terkejut dan ketakutan segera bersembunyi di balik sebuah pohon yang cukup besar. Sepertinya makhluk itu tak menyadari keberadaan Bondan. Setelah jaraknya semakin dekat, ternyata itu adalah makhluk yang sama, yaitu sesosok laki-laki berkepala buaya. Dan yang lalu membuat Bondan semakin khawatir dan ketakutan adalah makhluk itu terlihat memikul sebuah karung. Ada gerakan-gerakan meronta di dalam karung. Bondan yakin ada seseorang di dalamnya. Belum sempat Bondan memperhatikan terlalu lama, sosok itu langsung melompat ke sungai beserta karung yang dipikulnya. Tak lama kemudian, Bondan merasakan ada sesuatu jatuh dan tepat mengenai kepalanya. Ternyata itu adalah buah mangga yang masih mentah. Bondan merasakan sakit di kepalanya dan dia pun terbangun. Ada rasa lega karena semuanya hanyalah mimpi. Tapi di saat yang sama ada rasa khawatir yang datang tiba-tiba. Jangan-jangan mimpi tadi adalah pertanda bahwa makhluk itu membawa dan mengambil tumbal. Sontak keringat dingin segera deras bercucuran. Tentu kemungkinan itu begitu menakutkan. Apalagi baik istri dan anaknya sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Bondan pun tenggelam dalam penyesalan tiada tara. Penyesalan pertama adalah kenapa dia datang ke dukun, yaitu Mbak Supari. Dan yang kedua, setelah terlanjur terjebak dengan hal itu, dia lalai 2 malam tak menyediakan sesajen anak ayam. Di sepanjang sisa malam itu, Bondan tak bisa tertidur. Berkali-kali dia memeriksa istri dan anaknya yang sedang pulas tertidur. Rasanya tak sanggup jika harus kehilangan siapapun dari mereka. Pagi harinya, dia segera bertanya pada petugas. Kabarnya kondisi Dewi dan Winda baik-baik saja, walau panasnya belum juga turun. Ibu petugas yang datang mengganti kantong infus itu lalu mengatakan bahwa Winda dan Dewi belum diizinkan pulang sebelum kondisinya benar-benar sembuh. Bondan
tentu tak bisa berbuat apa-apa. Dengan berkaca-kaca dia minta tolong agar istri dan anaknya ditangani dengan baik. Sekitar jam 8 pagi, Bondan terfikir sesuatu. Kedua orang tua serta kedua mertuanya baru datang setelah tadi malam dikabari lewat telepon pada salah satu tetangga. Setelah ngobrol singkat dengan mereka, Bondan berbisik di telinga Winda. Dia pamit ke rumah Mbah Supari saat itu juga. Winda pun mengizinkan. Apalagi sudah ada kedua orang tuanya. Dengan segala kecemasan, Bondan pun bergegas berangkat ke rumah Mbah Supari. Di sana, Bondan menceritakan semuanya. Wajah Mbah Supari pun langsung berubah. Sepertinya dia sedang marah. Lalu keluarlah rangkaian kalimat yang sama sekali tidak membantu. Saya kan sudah bilang, jangan sampai lupa memberi sesajen. Saya juga sudah bilang, saya hanya perantara. Jadi maaf, gak bisa banyak membantu. Berbagai pertanyaan kemudian diajukan Bondan dengan memelas. Tapi semua berujung sama, bahwa Mbah Supari tak bisa banyak membantu karena dia hanyalah perantara. Dengan linglung, Bondan pun kembali ke rumah sakit. Tapi setelah teringat kondisi Dewi dan Winda, dia pun kembali memacu sepeda motor dengan kencang. Sampai di satu tempat, malang tak bisa ditolak. Di sebuah tikungan tajam, ada truk dari arah berlawanan yang melaju juga dengan kecepatan tinggi. Bondan yang panik karena menikung terlalu jauh ke dalam segera membanting setir. Umpatan dan makian terdengar dari sang sopir truk. Untungnya yang terjadi tak separah yang ditakutkan. Bondan terjatuh ke arah pinggir jalan dan terjungkal ke tanah. Tapi yang penting, dia masih selamat. Truk itu terus melaju dan Bondan maklum karena dirinya lah yang salah. Dalam kondisi luka-luka gores di tangan dan kakinya, Bondan meneruskan perjalanan. Untungnya sepeda motor masih bisa dinaiki walau terasa tidak nyaman dan tak bisa melaju terlalu kencang. Mungkin ada yang rusak di tali gasnya. Bondan melirik jam tangan, ternyata jam 2:30 sore. Sambil menahan rasa sakit dan kekhawatiran yang masih kuat, Bondan terus melaju. Perjalanan yang harus ditempuh masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Sesampai di parkiran rumah sakit, hati Bondan hancur seketika. Dia melihat mobil jenazah yang sepertinya sedang dipersiapkan. Apalagi dari kejauhan terlihat ibunya menangis di depan pintu ruangan Winda dan Dewi. Tanpa mempedulikan rasa sakit di kaki dan tangannya, Bondan segera berlari menghampiri sang ibu yang terlihat berkaca-kaca. Ternyata sang ibu mengaku tak tega melihat kejadian di ruang sebelah, yaitu ada gadis kecil yang meninggal setelah dirawat di sini sejak tadi malam. Bondan pun berlari ke dalam dan melihat Winda serta Dewi
tersenyum kepadanya. Tentu ada kelegaan luar biasa. Bondan lalu bertemu seorang petugas dan mengaku baru saja jatuh dari motor. Dia pun segera ditangani dengan diberi obat luka dan perban. Untungnya, lukanya termasuk ringan. Beberapa lama kemudian, karena mulai merasa agak enak, Bondan pun berjalan keluar ruangan. Alangkah terkejutnya Bondan. Ternyata dia melihat seorang laki-laki yang menangis sebelum masuk ke mobil jenazah. Dia ingat, itu adalah orang yang pernah membeli mie ayamnya. Dan dia adalah bapak dari gadis kecil yang berteriak karena mengaku melihat sesosok laki-laki berkepala buaya yang sedang mengunyah seekor anak ayam hidup-hidup. Entahlah apakah semua ini berhubungan. Dari kejauhan, Bondan pun meneteskan air matanya. Dia membayangkan kehilangan putri tercinta yang pasti menjadi pukulan yang sangat berat. Mobil jenazah itu pun melaju dan pasti berangkat ke rumah duka yang entah di mana. Bondan kembali masuk ke ruangan dan merenung di sana. Singkat cerita, Dewi dan Winda diperbolehkan pulang keesokan harinya. Kedua orang tua dan mertuanya juga sudah pulang setelah mengantar mereka dari rumah sakit. Malam harinya, Bondan berbincang serius dengan sang istri. Dan diambillah beberapa keputusan mendadak. Mereka akan pulang kampung dan tentunya menutup warung. Kebetulan kontrak rumah maupun warung sudah mau habis 2 bulan lagi. Di situ, Winda juga minta beberapa hal penting. Pertama, sang suami meninggalkan semua bentuk kerjasama dengan makhluk halus apapun. Dan yang kedua, agar sama-sama bertobat dan tak pernah lalai lagi menjalankan sholat. Selain itu, harus sama-sama yakin bahwa kehidupan dan kematian termasuk rezeki adalah kewenangan yang maha kuasa. 3 bulan berlalu dan mereka sudah kembali hidup di kampung halaman. Di sana, Bondan juga membuka warung mie ayam karena merasa memang disitulah keahliannya. Usahanya mulai berjalan, walau jauh tak seramai jika dibandingkan beberapa bulan lalu. Suatu malam, Bondan memeluk erat istrinya. Mereka sepakat hidup harus dijalani dengan jauh lebih baik, dan sama-sama belajar memahami bahwa materi bukanlah segala-galanya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pesugihan warung mie ayam Mas Bondan. Semoga ada pelajaran penting dari kisah ini. Kami atas nama tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih, serta mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.